Selamat siang Pak Wil. Selamat siang Bu Yun. Oke, baik Pak. Apa kabarnya siang Sehat, ini Pak? puji Oke. Tuhan sehat Bu Yun, meskipun Oke. agak pilek sedikit, Oke, baik Pak. tapi tetap sehat. Oke, puji Tuhan Pak ya. Jadi Bapak, saya ucapkan terima kasih dengan Bapak karena walaupun memang keadaan kurang memungkinkan gitu Ya. Pak ya, Bapak bersedia untuk hadir pada siang hari ini Pak ya, Ya. menyempatkan diri gitulah untuk mengadakan sesi wawancara dengan saya dalam rangka pemenuhan tugas calon guru penggerak angkatan 9 Pak ya, Ya. dalam modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oke, baik Pak. Nanti sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan dengan Bapak, saya persilakan kepada Bapak untuk perkenalkan diri dulu Pak. Baik. Oke. Baik, selamat siang. Saya Pak Willy Ferdinandus Kou, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Badau yang merupakan atasan langsung dari Bu Yuyun sebagai CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Badau. Silahkan Bu Yun, bisa kita mulai. Oke, baik Pak. Terima kasih atas perkenalan dirinya Pak ya. Sama-sama Bu Yun, sama-sama. Oke, baik Pak. Untuk membersihkan waktu saya langsung aja Pak ya. Siap. Oke, dengan pertanyaan pertama, selama Bapak jadi pemimpin Pak ya sebagai kepala sekolah itu bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Oh ya, baik. Terima kasih Bu Yun atas pertanyaannya, pertanyaan yang luar biasa ini ya. Karena agak susah ya, akhir-akhir ini kita sering mendengarkan kata etika itu ya. Iya, betul sekali baik, Pak. Pada dasarnya selama saya sudah hampir, ini tahun kelima, maksud saya menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 1 Badau, memang ada beberapa hal yang saya identifikasikan itu sebagai dilema etika, terutama yang berkaitan dengan misalnya apakah itu anak-anak kita di sekolah ini maupun dengan kita, dengan kawan-kawan guru yang memang pada intinya adalah banyak hal sebetulnya yang harus kita putuskan yang itu akan sangat bertentangan dengan etika kita. Benar, karena ketika kita ngomong etika ini kita akan ngomong benar dan salahnya segala sesuatu itu. Tapi pada hari ini saya memang selalu berusaha untuk mengidentifikasi kasus-kasus itu berdasarkan kasus-kasusnya, bukan secara general tetapi kasus per kasus yang berhasil diidentifikasi. Jadi intinya kalau pertanyaannya bagaimana cara mengidentifikasi, saya lebih kepada kasus per kasus, tidak general, tidak secara umum, dan maksudnya sebenarnya supaya nanti ketika mengambil keputusan akan lebih mudah. Karena dia per kasus bukan secara umum begitu. Jadi itu Bu Yun. Oke, baik Pak. Jadi Bapak selama Bapak menjadi seorang pemimpin gitu Pak ya, kepala sekolah di sekolah kita Pak ya. Betul. Kurang lebih 5 tahun ini tahun kelima. Tahun kelima tahun ini. Pasti banyak sekali Bapak mengalami masalah-masalah atau kasus-kasus yang membuat kita tuh ngerasa bingung atau bagaimana cara mengambil keputusan ya Pak ya. Apakah Bapak pernah menemukan masalah gitu Pak dalam pengambilan keputusannya benar? Kalau Bapak ngambil seperti ini benar keputusannya, kalau seperti ini juga benar. Artinya apa? Kedua, satu permasalahan tapi penyelesaiannya sama-sama benar, tetapi dia harus kita pilih dari yang paling tepat itu. Betul. Apakah Bapak pernah mengalami itu? Baik Bu Yun, ini berat juga sebetulnya pertanyaannya. Mungkin Bu Yun ingat ketika dulu kita waktu COVID-19 pertama kali tahun 2020 ya kan. Pada saat itu kita punya satu anak didik yang ujian sekolahnya hanya mengembalikan ya kan. Waktu itu kan kita membuat bukan kesepakatan karena memang kondisi pada waktu itu yang mengharuskan kita dalam tanda petik, karena anak-anak ini bagaimanapun juga mereka harus mengerjakan itu kan. Memang pada waktu itu segala pertimbangan itu benar semua pada akhirnya. Benar semua dalam arti sisi A-nya juga benar, sisi B-nya juga benar. Nah, apa yang saya ambil pada waktu itu dengan cara mengumpulkan kawan-kawan guru. Artinya lebih kepada keputusan yang diambil itu adalah keputusan kita bersama, meskipun pada satu sisi saya berhak dan punya wewenang sebetulnya untuk memutuskan itu. Tetapi karena memang pertimbangan seperti yang ditanyakan Bu Yun tadi, bahwa faktor A betul, faktor B juga betul, pada akhirnya kita ambil jalan tengah.
dan itu adalah kesepakatan kita bersama. Itulah kesepakatan yang kita ambil pada waktu itu. Jadi pada kesempatan ini saya mau mengatakan bahwa memang agak berat sebetulnya memutuskan sesuatu yang seperti pertanyaan tadi, tetapi memang harus ada jalan tengah supaya semua pihak itu terakomodir dengan baik. Jadi itu jawaban saya, Bu Yu. Oke, baik Pak. Jadi kalau misalnya kita menghadapi dilema seperti itu Ya. Pak ya, kita harus bertanya dulu. Betul. Ya, kita harus berkolaborasi Ya. gitu Pak ya, berkomunikasi. Ya, betul. Jangan sampai nanti apa yang kita putuskan Ya. tidak apa sih namanya? Tidak untuk orang banyak gitu Betul. Pak ya. Ya, tidak merugikan iya, intinya iya. begitu ya. Pastinya kita harus mengambil keputusan yang terbaik walaupun Betul. semuanya itu ya sama-sama benar sebenarnya Pak ya. Oke. Baik Pak, atas jawabannya terima kasih. Selanjutnya terkait kasus tadi yang Bapak udah sebutkan, apakah ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Oh ya, baik. Bukan hanya kasus yang tadi ya Bun, tapi kalau kita mau fokus pada kasus yang tadi, waktu itu langkah-langkahnya memang kita sudah memberikan kesempatan sebetulnya kepada anak itu kan. Bahkan memang pada waktu itu anak itu kan hanya tinggal mengumpulkan saja, istilahnya hanya mengembalikan jawaban saja kepada kita supaya anak tersebut bisa kita koreksi dan kita beri nilai. Nah, itu prosedur yang kita. Tetapi awalnya kan memang pada rapat forum Dewan Guru, nah ini yang mau saya sampaikan sebetulnya, meskipun saya sebagai kepala sekolah memiliki wewenang untuk memutuskan segala sesuatunya, tetapi memang di sekolah ini saya lebih cenderung membuat kesepakatan rapat itu berdasarkan keputusan Dewan Guru. Karena bagi saya pribadi, di atas kepala sekolah itu ada Bapak Ibu Guru, Dewan Guru yang juga punya hak untuk menyampaikan pendapat, punya hak juga untuk membuat keputusan bersama. Nah, segala prosedur pada waktu itu memang sudah kita penuhi semua. Meskipun pada perdebatan pada waktu itu mungkin kalau Bu Yun ingat itu bahwa berat juga perdebatan kita pada waktu itu, karena pertimbangannya memang anak ini sayang satu orang kok kita tinggalkan. Tetapi memang saya mengatakan pada waktu itu bagaimana dengan yang lainnya. Nah, meskipun pada akhirnya apa yang kita buat kesepakatan pada waktu itu menguntungkan banyak pihak, artinya ya mungkin di satu sisi dia merugikan bagi salah satu anak, tetapi efeknya adalah kita membuat kesepakatan, membuat keputusan itu berdasarkan hasil pertimbangan, bukan semena-mena oh kita putuskan langsung putuskan. Tidak, itu Oke, baik. Berarti kasus yang tadi yang Bapak sebutkan yang di awal tentang anak yang kita tidak luluskan kemarin itu Pak ya, kita pertimbangkan berbagai aspek dalam mengambil keputusan, tidak hanya dari satu aspek saja. Kemudian kita harus lihat juga, kita uji juga ya Pak ya, apakah mungkin Bapak juga sudah berpikir jalan yang terbaik untuk si anak atau untuk semuanya gitu lah Pak, apa yang harus dilakukan Pak ya. Termasuk juga mungkin ini ya Bu yang saya tambahkan, termasuk dulu ketika awal-awal saya masuk ke sekolah ini tahun 2018, SK saya memang waktu itu 1 Agustus. Tetapi karena ada pengembangan sekolah pada waktu itu, jadi saya dengan Pak Sadian, kepala sekolah yang lama itu, akhirnya serah terima jabatan itu di bulan Oktober. Waktu itu ada dilema juga sebetulnya. Saya mengambil keputusan pada waktu itu ketika menunjuk Bu Riani waktu itu menjadi bendahara BOS. Memang tantangannya luar biasa pada waktu itu Bu Yun, karena terutama dari guru-guru senior pada waktu itu, karena mereka kok ada guru negeri mengapa menunjuk guru honor. Tetapi pada proses itu sebetulnya saya sudah memiliki pengamatan tersendiri, karena awal saya masuk mana orang yang bisa diajak kerjasama dalam hal ini adalah bisa bekerja dalam satu tim dan tentu saja bisa bekerja. Nah, bukan hanya menunjuk orang tetapi tidak bisa bekerja. Jadi intinya ya begitu. Pada dasarnya adalah memang saya sebagai kepala sekolah banyak pertimbangan ketika memutuskan itu, tetapi pertimbangan terjauh saya adalah efek dari keputusan itu nanti apakah itu berakibat baik atau berakibat buruk terhadap sekolah itu. Itu Bu Yu. Ya.
Berarti dalam pengambilan keputusan juga kita harus memikirkan Ya, dalam jangka waktu yang panjang, jangka pendek atau jangka panjangnya panjang ya dan Pak ya. pendek, betul Bu ya. Jadi semuanya memang harus kita pertimbangkan, Betul, kita pikirkan. ya. Jadi tidak, ya mungkin saat kita ngambil keputusan mungkin ada beberapa ya pasti ya. Ya, pastinya. Setiap keputusan pasti ada yang setuju, ada yang Betul. tidak setuju Pak ya. Ada pro dan kontra, Iya, ada itu pro dan pasti kontra. Bu ya. Tapi apapun itu yang pasti kita lakukan yang terbaik. Betul. Untuk orang banyak Orang lagi itu Pak ya, banyak, untuk ya. warga sekolah di Warga sini. sekolah kita, betul. Iya, oke. Baik Pak. Tadi terkait itu kemudian hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang paling efektif menurut Bapak? Oh ya, yang paling efektif itu menurut saya Bu, kalau dia kasus yang berkaitan dengan dilema etika ya. Sekali lagi ini ketika ngomong etika itu adalah benar dan salahnya itu ya. Saya sih lebih cenderung, nah kalau kayak kita juga tidak naikkan anak-anak itu biasanya dilema. Saya selalu dilema terbesar kita adalah kita melihat orang tua atau kita melihat anak didik kita. Tentu saja pertimbangan kita adalah pasti kita memiliki rasa kasihan terhadap orang tua kalau anaknya tidak kita naikkan. Tetapi pada kesempatan ini justru menurut saya proses belajarnya, kalau memang anaknya tidak dinaikkan kelas, mungkin ada satu pola asuh yang keliru ya di rumah oleh orang tuanya, mungkin pendekatan pendampingan orang tua. Nah biasanya saya selalu mengajak kawan-kawan guru, terutama Bu Yun yang selalu saya tanyakan, karena Bu Yun juga guru bimbingan konseling kan, bagaimana perkembangan anak ini kasusnya. Bahkan ketika kita rapat, Bu Yun selalu punya waktu khusus, diberi waktu khusus untuk menyampaikan si A ini bagaimana, apakah kasusnya sudah ditangani, ketika sudah ditangani apakah dia berubah ke positif atau tetap bertahan di sisi negatifnya justru bertambah. Nah itu sebetulnya begitu Bu. Oke, berarti dalam pengambilan keputusan itu kita juga harus menanyakan ke semua yang terlibat terhadap anak itu Pak ya, apakah wali kelasnya atau guru BK-nya, agar jangan termasuk guru mata pelajarannya, dan itu lebih efektif Bu, karena intinya kita di SMP ini kan bukan guru kelas yang dari Senin sampai Sabtu berdekatan terus kan mendampingi anak itu. Semua orang guru kelas ya masuk ke kelas itu tentu mereka juga punya pertimbangannya. Punya peran juga Pak ya, punya peran juga dalam proses ini ya, dalam proses pendidikan dan proses pengambilan pembuatan keputusan pada akhirnya. Oke, baik Pak. Kemudian Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Pak? Tantangan banyak. Banyak Pak ya. Kalau bicara masalah tantangan ya, tadi saya kasih contoh kayak Bu Riani tadi ya, ketika saya mengangkat Bu Riani menjadi bendahara pada waktu itu. Mengapa saya mengangkat bendahara pada waktu itu Bu Riani itu, ini alasannya dulu ya Bu Yun, supaya nanti ketika kita tantangannya itu, karena pada waktu itu ada bendahara namanya Pak Jumadi. Memang Pak Jumadi pada waktu itu sudah mau mengundurkan diri, dan Bu Riani pada waktu itu posisinya sebagai bendahara Bosda. Yang maksud saya Bosda dan Bos pada waktu itu dia beririsan, tidak ada perbedaan. Artinya memang kita memerlukan orang, karena peralihan pada waktu itu kan peralihan, kita memang harus memerlukan orang yang bisa kerja pada waktu itu. Nah tantangan terbesarnya tentu saja pada waktu itu adalah dari guru-guru senior ini. Apalagi ketika saya masuk ke sini ada 3 orang mantan guru saya ketika saya sekolah di sini, yang secara secara senioritas mungkin mereka tidak bisa terima itu. Ini kok kepala sekolah baru menunjuk guru honor lagi, apakah mereka tidak percaya dengan kita yang negeri pada waktu itu. Nah itu sebetulnya menjadi tantangan terbesar, dan tantangan terbesar pada berikutnya menurut saya adalah Bu Yun, bagaimana kita meyakini bahwa keputusan yang kita buat itu pada akhirnya akan berdampak positif. Benar. Dan pada akhirnya ya kalau ada salah sedikit di mana-mana, kita masih dalam proses yang belajar. Manusia katanya bukan harus sempurna itu tadi. Dan saya senang bahwa prosesnya kita bisa terus berdampingan dan lain sebagainya. Meyakinkan orang akan keputusan yang kita buat bahwa itu nanti punya dampak positif, itu tantangan terbesar berikutnya menurut saya Bu Yun. Walaupun itu perlu proses panjang ya Pak ya, dan lama. Dan itu luar biasa Bu Yun. Sampai pada akhirnya hampir kurang lebih tahun ketiga baru
mereka bisa menerima bahwa keputusan itu adalah keputusan terbaik dalam tanda petik, meskipun tidak benar-benar baik pada waktu itu Bu Yun, tapi mau bagaimana lagi bahwa prosesnya sudah berjalan dan hasilnya ada begitu. Dan memang sebetulnya pada saat itu tidak ada solusi lain Pak ya, karena memang saat itu banyak Ya. guru-guru senior Pak ya dibandingkan guru-guru yang memang pada waktu itu Bu, guru senior 2018 memang guru mudanya ada pada waktu itu kan, bukan berarti kita tidak memilih, tetapi memang basis ketika saya menunjuk seseorang itu tetap basisnya kinerja. Iya. Saya punya catatan khusus si A, guru si A, guru si B, guru si C. Artinya menunjuk seorang karena nanti mereka akan bertanggung jawab kepada saya sebagai penanggung jawab di sekolah, maka mau tidak mau saya harus memilih orang yang tadi bisa bekerja, betul sekali. Bisa dipercaya, bisa diajak berkolaborasi. Ya, itu. Iya, benar sekali Pak. Oke, baik Pak. Selanjutnya Pak ya, terkait permasalahan-permasalahan yang Bapak hadapi di sekolah, apakah Bapak memiliki jadwal khusus Pak untuk menangani atau Bapak langsung menangani di tempat pada saat itu Pak? Bagaimana Pak? Kalau dia berkaitan dengan anak-anak, biasanya kalau berkaitan dengan anak-anak biasanya saya ajak ngomong pribadi begitu Bu, pada saat jam istirahat, atau kadang saya yang berusaha mendekati anak-anak seperti proses kita selama ini. Nah, kalau dia berkaitan dengan guru, biasanya memang saya jarang memanggil Bapak Ibu guru, tetapi biasanya saya akan ngajak ngomong secara pribadi begitu. Artinya kalau dari sisi penjadwalan yang rutin memang tidak ada, tetapi lebih kepada seperti jawaban saya di awal tadi, saya lihat kasus per kasusnya Bu. Kalau yang urgent gitu Pak ya? Kalau yang urgent biasanya langsung kita tangani. Kalau memang itu perlu istilahnya perlu harus ada keputusan yang cepat, maka sebaiknya ya saya panggil guru atau anak-anak yang bersangkutan. Dan selama ini proses kita kan selalu setelah kita ngomong dengan anak-anak, kalau ini berkaitan dengan anak-anak tadi ya kan, kita akan memanggil orang tuanya. Nah, jadi begitu. Oke, jadi tergantung dari permasalahannya Pak ya. Sekali lagi tergantung pada kasus per kasusnya Bu. Kalau misalnya urgent dan butuh segera ya pasti kita akan segera tindak lanjuti. Tapi kalau misalnya masih bisa untuk mungkin lain kali ya pasti kita akan tunda begitu Pak ya. Oke, baik Pak. Terkait tadi yang saat Bapak mengalami masalah kemudian Bapak mencari solusinya gitu, apakah Bapak ada bantuan dari seseorang atau mungkin ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, baik Bu. Pada intinya kalau misalnya ada yang mempermudah atau mempersulit, bagi saya pribadi sih tidak ada ya Bu ya. Tidak ada dalam artian begini. Pada dasarnya ketika kita membuat keputusan terakhir itu adalah keputusan kita bersama. Kalau toh misalnya ada kawan-kawan yang coba mempengaruhi dan lain sebagainya, secara pribadi menurut saya tidak ada. Kalau misalnya saya minta masukan, minta saran dari Bapak Ibu guru, kawan-kawan, rekan sejawat kita di sekolah ini, itu bagi saya adalah hal yang lumrah. Karena bagaimanapun sekali lagi bahwa di atas kepala sekolah itu ada keputusan Dewan Guru. Nah begitu. Kalau menurut saya saran-saran dan masukan dari kawan-kawan itu tidak terlalu tepat guna, istilahnya tidak sesuai, mungkin saya bisa mengambil keputusan sendiri. Tetapi pada kesempatan ini memang hampir semua keputusan yang kita buat di sekolah ini saya rasa mudah semuanya. Mudah dalam arti karena memang kita selalu berkolaborasi, ya kan, kecuali memang proses penunjukan kawan-kawan guru yang nanti misalnya seperti saya menunjuk Bu Yun dulu menjadi kesiswaan. Nah, dan banyak kawan-kawan guru juga kan, itu sebenarnya tanpa proses yang saya harus berkonsultasi dengan kawan-kawan guru yang lain, karena itu memang hak saya untuk menunjuk begitu. Oke, baik. Berarti selama Bapak menghadapi permasalahan tidak ada kendala yang berarti gitu Pak ya. Artinya apa? Karena Bapak tadi mengatakan berkolaborasi, bertanya, konsultasi dengan teman-teman, sehingga walaupun mungkin ada masalah tetap ada jalan keluarnya karena kita sudah berkolaborasi dengan teman-teman begitu Pak ya. Oke. Baik Pak,
tadi dari semua hal yang Bapak telah sampaikan Pak ya, kira-kira pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak saat mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Oh ya, nah ini pelajaran apa ya? Ini mungkin lebih kepada, kalau saya pribadi itu sebuah refleksi bagi saya, Bu. Bahwa waktu saya jadi kepala sekolah di sini dulu, ketika datang ke sini luar biasa, Bu. Luar biasa dalam artian bahwa ada nostalgia tersendiri sebetulnya, karena saya dulu sekolahnya di sini. Jadi artinya saya adalah alumni SMP Negeri 1 Badau gitu. Apalagi datang ke sini masih bisa ketemu, masih bisa bercanda, masih bisa dalam suatu wadah yang sama dengan kawan-kawan guru yang dulu merupakan guru saya ketika sekolah. Nah, ini bahan refleksi yang luar biasa bagi saya, Bu. Pada akhirnya saya merasa bahwa saya senang sekali ada di sini bersama dengan guru-guru hebat. Bagi saya, Bapak Ibu guru yang ada di sebelah, meskipun kadang saya jarang sekali ke sana, ke kantor, karena tentu saja kita punya kegiatan, punya pekerjaan masing-masing begitu, tetapi saya punya penilaian pribadi untuk para guru dan lain sebagainya. Jadi ketika membuat keputusan, pengalamannya bagi saya adalah kita senang bahwa misalnya kayak kemarin itu kan, waktu kita tidak meluluskan anak-anak beberapa tahun yang lalu, satu orang anak, pada akhirnya meskipun ada perdebatan yang cukup sengit, tetapi ketika kita keluar dari dalam ruangan itu, ruang tempat kita rapat, kita tidak ada yang bermasam-masam, kita tidak ada yang istilahnya bermusuhan satu sama lain, karena saya meyakini bahwa keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan terbaik, meskipun itu tidak menguntungkan bagi semua pihak. Jadi bahan refleksi yang paling saya senangi adalah ketika kita bersama-sama, misalnya anak-anak kita lulus 100%, itu bukan keputusan saya sendiri, tetapi itu adalah hasil kesepakatan, hasil rapat kita bersama. Semua guru berhak menyampaikan pendapat, punya suara yang sama, dan pada akhirnya kita bisa putuskan bersama. Nah, itu refleksi bagi saya. Oke, benar sekali Pak. Saya juga sependapat dengan Bapak, karena memang kita sebagai seorang guru ya Pak ya, sebagai pendidik, tidak semua orang bisa merefleksikan diri Pak. Betul. Iya. Jadi saya sangat terkesan sekali yang tadi Bapak bilang refleksi, karena saya juga mencoba untuk selalu merefleksi apapun yang saya lakukan, apapun yang saya buat, agar nanti jangan sampai kalau misalnya salah berarti kita bisa memperbaiki gitu Pak ya. Kalau misalnya itu yang memang benar ya kita akan tingkatkan. Dan akan terus kita perbaiki untuk jadi lebih baik begitu Pak ya. Oke Pak, terima kasih Pak atas wawancaranya pada siang hari ini. Tidak terasa waktu sudah berakhir Pak ya. Terima kasih. Oke, baik Pak. Banyak sekali informasi dan apa sih yang dapat saya petik dari jawaban yang Bapak berikan terkait dengan permasalahan dilema etika Pak ya. Dan saya sangat senang sekali bisa berkolaborasi dengan Bapak di sekolah ini Pak. Dan semoga nanti saya juga bisa berkolaborasi dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya Pak. Oke, terima kasih Pak. Selamat siang. Sama-sama Bu Yun, dan semoga sukses untuk CGP Angkatan 9. Amin. Semoga lulus. Terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi Bu Hen. Selamat pagi Bu Yuyun. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana? Puji Tuhan Bu, juga baik-baik aja pada pagi hari ini. Oke Ibu, saya ucapkan terima kasih karena pada pagi hari ini Ibu telah bersedia meluangkan waktunya untuk saya wawancarai Bu ya pada pagi hari ini dalam rangka pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 pada modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik Ibu, nanti sebelum saya wawancarai Ibu atau mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu, saya mohon waktu untuk Ibu memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Oke, Ibu, saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih ya Bu. Perkenalkan, nama saya Heni Suharyani. Saya adalah kepala sekolah dari SMP Tuna Sejahtera Seriang. Saya kebetulan di sini juga masih baru, kurang lebih hampir 1 tahun di SMP Tuna Sejahtera Seriang ini. Ya mungkin dari apa yang akan saya bagikan nanti adalah sedikit banyak yang bisa menginspirasi mungkin bagi Ibu, walaupun tidak sepenuhnya banyak karena saya juga masih baru.
Ya semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat Ibu. Mungkin itu saja Bu perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Oke, baik Ibu, terima kasih atas perkenalannya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai aja ya Bu ya, dengan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Oke, baik Ibu. Selama ini semenjak Ibu jadi kepala sekolah di sini, walaupun hanya beberapa atau kurang lebih setahun, tadi mengatakan kurang lebih setahun Bu ya. Bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral yang ada di sekolah Ibu? Jadi kalau menurut pengalaman saya, karena kebetulan sekolah kami juga sekolah penggerak, di mana materi-materi hal seperti itu juga sudah pernah kami dapatkan. Jadi secara tidak langsung sudah ada beberapa pengetahuan saya dari tentang dilema etika sama bujukan moral. Jadi secara singkat tentang dilema etika dan bujukan moral, kalau menurut pandangan saya, dilema etika itu adalah pilihan benar melawan benar, kemudian kalau yang bujukan moral itu adalah benar melawan salah. Jadi perbedaannya di situ antara bujukan moral dengan dilema etika. Sepengetahuan saya kurang lebih seperti itu, Bu. Oke, dalam dilema etika itu ada benar lawan benar, dan juga kalau bujukan moral itu benar lawan salah ya Bu ya. Oke, terkait dari permasalahan dilema etika ya Bu ya. Bagaimana Ibu menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah Ibu terkait dengan kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mempunyai nilai kebajikan, yang mengandung nilai kebajikan yang benar? Oke. Kalau untuk dilema etika sendiri ya Bu ya, untuk apalagi pilihan yang dua-duanya memiliki nilai kebajikan. Ya kembali lagi saya harus memperhitungkan salah satunya adalah dari dua pilihan yang nantinya saya akan ambil, kira-kira dampaknya itu akan lebih luas mana. Misalnya dampak positif terutama ya. Kalau dampak positifnya itu adalah lebih banyak yang pilihan A, tentu saya akan memilih pilihan A. Kemudian juga kalau misalnya dampak negatifnya, bisa juga dilihat apakah dari keputusan yang saya sudah ambil, orang-orang yang terlibat atau orang-orang yang terkena dampak dari negatif dari keputusan saya lebih sedikit atau lebih banyak, itu juga akan mempengaruhi dari hasil keputusan saya. Kurang lebihnya sih kalau untuk dilema etika, karena kedua-duanya itu sama-sama benar, pertimbangan saya selanjutnya kurang lebih siapa sih atau seberapa banyak golongan atau orang-orang yang terdampak dari keputusan saya itu tadi. Mungkin begitu jawaban saya. Oke, baik. Jadi dari permasalahan dilema etika yang Ibu hadapi, Ibu akan mengambil keputusan yang lebih banyak melihat golongan mana yang lebih banyak menguntungkan, begitu Bu ya. Apakah nanti keputusan Ibu itu menguntungkan lebih banyak orang atau tidak? Seandainya kalau itu lebih banyak menguntungkan, maka itu yang akan Ibu akan ambil Ibu ya. Oke, baik Ibu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Oke, kalau untuk langkah-langkahnya, karena saya juga sudah pernah mempelajari hal seperti ini, yang paling utama tadi adalah kita harus melihat apakah pilihan atau keputusan yang akan saya ambil nanti itu akan berkaitan dengan nilai. Kayak contohnya kita misalnya di dalam guru atau pendidikan gini kan, ada kode etik guru dan lain sebagainya, dan dari situ itu yang paling utama yang harus dilihat. Jangan sampai keputusan yang saya ambil itu bertolak belakang dengan nilai-nilai yang ada di lingkungan tempat saya mengambil keputusan, seperti itu. Kemudian yang kedua, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, juga melihat siapa sih yang terdampak dari keputusan yang saya ambil, ataukah siapa sih yang kepentingan apa yang bisa terpenuhi dari keputusan yang saya sudah ambil. Itu dari orang-orang yang terlibat di dalam keputusan yang nanti saya akan ambil. Kemudian yang pasti untuk keputusan-keputusan saya itu adalah keputusan yang harusnya dilihat dari relevansi, apakah sesuai atau tidak dengan kondisi di lingkungan saya bekerja atau tidak, dengan lingkungan yang ada di sekitar kita, seperti itu. Selanjutnya, kalau misalnya hal-hal itu semua sudah terpenuhi, tentunya akan diuji. Tidak serta-merta keputusan yang saya ambil langsung diputuskan, langsung dilaksanakan, tapi harus diuji juga apakah mungkin diuji menggunakan kesalahan atau benarnya
melihat lagi dengan dampaknya kepada siapa lagi, secara publik bagaimana dan lain sebagainya. Itu harus diuji dan juga dinilai oleh teman-teman saya yang ada di sini, karena saya memanggil guru-guru saya ini sebagai teman, karena kita teman partner kerja. Jadi kalau teman-teman itu merefleksikan inilah yang terbaik, setelah diberikan keputusan saya akan mengambil keputusan seperti ini, teman-teman nganggap oh itu baik, oh itu ada kurangnya di sini, masukan-masukan dari mereka itulah yang akan membuat saya lebih yakin dan lebih pasti untuk memilih mana keputusan yang menurut saya paling baik, seperti itu. Oke, baik. Berarti dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema etika, biasanya ibu akan melihat dulu ibu ya, keputusan mana yang lebih tepat. Kemudian ibu akan berdiskusi atau berkolaborasi dengan teman dan bertanya dulu apakah keputusan ibu ambil itu sudah tepat atau tidak. Kemudian setelah itu ibu akan uji dulu apakah benar yang ibu ambil itu benar atau tidak itu bu ya. Iya, seperti itu. Baik ibu, selanjutnya hal-hal apa saja selama ini yang ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau untuk dilema etika, karena dua-duanya itu adalah pilihan yang sama-sama benar ya Bu ya. Jadi untuk yang paling efektif, yang paling utama adalah melihat dulu apakah bertentangan dengan nilai-nilai yang ada yang kita pegang bersama atau tidak. Itu yang paling efektif. Karena kalau sudah sedikit saja bertentangan, itu otomatis sudah jadi pilihan yang kesekian, tidak boleh dipilih. Tapi memilih yang kepentingan yang memang tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang kita pegang di lingkungan kami. Tapi yang kedua juga kita juga saya sebagai pemimpin itu tidak lepas dari peran teman-teman saya yang ada di sini. Jadi mereka pun saya ikut libatkan di dalam kolaborasi memecahkan suatu masalah atau memutuskan sesuatu hal. Itu yang paling efektif adalah berdiskusi dengan mereka. Karena hal-hal yang mungkin tidak terfikirkan oleh saya bisa muncul dari pemikiran-pemikiran mereka. Ketika mungkin saya memilih ternyata A yang menurut saya baik, belum tentu juga bagi teman-teman, atau mungkin ada hal yang saya nggak terfikirkan oleh saya yang bisa mereka berikan masukan kepada saya supaya saya lebih terbuka pikirannya lagi. Jadi yang menurut saya efektif itu adalah dua itu tadi. Yang pertama adalah yang penting tidak bertolak dengan nilai-nilai yang ada di lingkungan kita. Yang kedua adalah kolaborasi atau refleksi dari teman-teman, itu juga sangat penting untuk dilakukan. Gitu Bu. Oke, baik Ibu. Jadi dalam pengambil keputusan, Ibu akan melihat apakah itu bertolak belakang atau tidak dengan yang ada, nilai-nilai yang ada di lingkungan sekolah Ibu ya. Kemudian Ibu juga akan berkolaborasi dengan teman-teman, karena tanpa kita sadari kadang-kadang apa yang kita anggap benar itu benar Bu ya. Jadi kita berkolaborasi, kita bertanya dengan teman-teman, mungkin keputusan yang awalnya tidak ada dalam bayangan kita itu tiba-tiba muncul dan mungkin itu yang paling tepat ya. Iya, seperti itu. Pertimbangan lah yang dari mereka bisa membantu. Oke, baik Ibu. Kemudian Ibu, apakah ada tantangan dalam pengambilan terkait permasalahan dilema etika yang Ibu hadapi Ibu? Oke, kalau tantangan tentu segala sesuatu pastilah ada tantangan. Ada saat-saat dimana sulitnya mengambil sebuah keputusan, apalagi keputusan yang saya ambil sekarang notabene lebih ke keputusan bersama, karena sebagai kepala sekolah harus memutuskan dan yang menjalankan adalah teman-teman saya. Misalnya seperti itu. Tantangan terbesar saya adalah ketika mungkin karena ini berkaitan dengan dilema, ada dua pilihan yang sama-sama benar dan sama-sama tidak bertentangan dengan nilai, kemudian untuk dampaknya ke orang-orang di sekitar juga kurang lebih hampir sama. Nah, ini adalah tantangan tersendiri yang menurut saya sangat berat sih menurut saya. Tapi kembali lagi, ketika saya memiliki suatu tim yang solid, teman-teman yang mau memberikan, tidak malu, tidak takut untuk memberikan pemikirannya kepada saya, memberikan masukan-masukan kepada saya. Nah, itulah modal utama ketika sebuah tantangan itu terasa sulit. Jadi ada orang-orang yang memang ya istilahnya kayak support sistemnya saya dalam menghadapi tantangan yang saya hadapi adalah teman-teman saya, teman-teman yang ada di sini. Ketika saya mungkin memilih sama-sama bagus, sama-sama baik, kemudian sama-sama tidak bertentangan dengan nilai, yang dirugikan dari pilihan saya itu sedikit dan lebih banyak yang diuntungkan, dua-duanya sama. Tapi ketika harus memilih dan tetap harus memilih, pasti sangat dilema. Itu tantangannya sangat-sangat
besar menurut saya. Tapi ketika saya punya kawan-kawan, punya support system yang bagus, ketika saya bilang bagaimana ya kalau saya lebih memilih ini, kemudian mereka memberikan pendapatnya mereka, ya tantangan yang sebesar apapun dengan support system yang seperti itu, alhamdulillah semuanya bisa teratasi dan sampai detik ini pun tidak ada kendala yang terlalu berarti. Seperti itu, Bu. Baik, berarti tantangan yang paling berat itu yang kita rasakan, Bu ya. Mungkin saat kita mengambil keputusan tapi sama-sama benar ya, Bu ya. Iya, betul. Jadi sekali. saat kita mengambil ini juga benar, saat kita mengambil ini juga benar. Jadi sama-sama benar, tapi kita harus memilih yang paling tepat dari yang tepat ya, Bu ya. Ya itu tantangan yang ya sangat berat apa sih ya, Bu ya. Oke, baik Ibu, selama Ibu menghadapi permasalahan dilema etika, apakah Ibu mempunyai jadwal khusus atau Ibu akan menyelesaikan di tempat yang sama saat itu, atau seperti apa Ibu? Oke, kalau masalah waktu khusus kayaknya mungkin saya pribadi tidak memiliki waktu khusus, apalagi untuk konteksnya masalah itu kan biasanya ada masalah yang urgent yang harus segera diselesaikan saat itu juga. Tentu saya tidak boleh mengulur-ulur waktu lagi, jadi saya harus mempertimbangkan segala hal, kemudian dengan langkah-langkah pengambilan keputusan saya harus mengambil keputusan dengan secepat mungkin. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ada permasalahan yang memang masih memiliki waktu tenggang yang lebih lama, tentunya ya tidak mungkin serta-merta langsung saat itu juga mau diputuskan, karena mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain yang kadang masih bisa dimasukkan menjadi sebagai alasan atau faktor-faktor yang bisa kita jadikan untuk mengambil satu keputusan mana yang lebih baik dari yang terbaik. Kalau menurut saya seperti itu, Bu. Selama ini pun saya tidak punya waktu yang khusus, kayak misalnya harus Bu Eni kalau mau ngambil keputusan harus bertapa dulu misalnya, kan itu kan nggak seperti itu. Tapi melihat kembali lagi ke masalahnya, kalau memang urgent ya mau bagaimanapun saya harus berdiskusi dengan teman-teman dengan langkah-langkah yang sudah ada tadi, kemudian harus mengambil keputusan saat itu juga. Namun kalau misalnya masih ada waktu, tentu saya harus mencari referensi lebih banyak lagi, kemudian baru berdiskusi dengan teman-teman dan akhirnya mengambil keputusan. Seperti itu kurang lebihnya yang bisa saya jelaskan. Oke, baik. Jadi terkait keputusan Ibu ambil tergantung permasalahan ya, Ibu ya. Jadi kalau misalnya memang permasalahan itu urgent ya mau tidak mau harus diselesaikan sekarang, tetapi dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang ada, Bu ya. Mempertimbangkan nilai-nilai yang ada, walaupun kita urgent dan segera, tetap harus melihat atau mempertimbangkan nilai-nilai yang akan kita ambil keputusannya dulu. Betul sekali itu. Oke, baik Ibu. Terkait permasalahan itu, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan dalam pengambilan keputusan tadi yang telah Ibu sebutkan? Kalau keputusan kembali lagi, kalau prosedurnya bagi saya yang penting adalah satu, kalau misalnya kedua pilihan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai, kita akan masukkan lagi kepada siapa yang terlibat atau dilibatkan dalam keputusan itu. Kemudian nanti forum diskusi dengan teman-teman itulah yang paling utama yang menurut saya untuk dilaksanakan, karena di diskusi itulah yang menjadikan keputusan yang sudah saya ambil bisa dilaksanakan oleh semua pihak yang ada di sekolah saya. Seperti itu. Faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu saat Ibu mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi di sekolah? Kalau untuk yang mempermudah, yang paling pertama itu pasti adalah refleksi dari teman-teman. Jadi kolaborasi, berdiskusi dengan mereka, sharing, kemudian saya menerima masukan-masukan dari mereka, kemudian baru saya pikirkan dan saya pertimbangkan. Dan yang pastinya yang kedua adalah berkaitan dengan nilai-nilai yang ada di lingkungan. Itu sih yang paling utama menurut saya, yang sebagai tolak ukur pertama lah untuk permasalahan yang akan saya putuskan. Paling seperti itu sih, Bu, untuk saya pribadi. Oke. Tadi terkait faktor-faktor, apakah ada seseorang yang membantu Ibu, Bu, di sekolah dalam terkait permasalahan yang Ibu hadapi? Kalau yang membantu saya jelas, karena kalau secara birokrasi di dalam sekolah kami, kepala sekolah itu dibantu. Kebetulan di sekolah ini ada 2 wakil kepala sekolah, yang satu adalah kesiswaan yang mengenangani tentang siswa, yang kedua adalah bagian kurikulum atau akademisnya. Jadi ketika mungkin nanti saya menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan kesiswaan, tentunya saya akan melibatkan
paling utama adalah beliau dulu, kesiswaannya dulu. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan kurikulum dan lain sebagainya, tentunya saya akan berkolaborasi lebih banyak ke bagian kurikulumnya seperti itu, baru ke guru-guru yang lain, berkolaborasinya seperti itu. Semua hal yang telah Ibu sampaikan pada pagi hari ini, kira-kira ada nggak kemudian Ibu petik dari pengalaman Ibu saat mengambil keputusan terkait permasalahan dilema etika? Kalau untuk hal yang bisa saya petik dari apa yang sudah saya sampaikan, jadi untuk refleksi diri saya sendiri, bahwasanya ketika mengambil suatu keputusan itu kan memang tidak hanya serta-merta semuanya itu adalah keputusan salah dan benar. Ada keputusan yang membandingkan antara benar dan benar, itu yang menjadi kita sebut dengan dilema etika. Nah, dari permasalahan yang dimana saya harus memutuskan dilema etika, yang paling penting ada langkah-langkah dan prosedur yang memang harus dilaksanakan untuk mempermudah diri saya untuk mengambil keputusan. Kayak contohnya yang paling utama bagi saya adalah refleksi untuk teman-teman, dan yang paling utama dari semuanya adalah nilai, tidak bertentangan dengan nilai. Mungkin seperti itu sih Bu yang bisa saya ambil pembelajaran dari apa yang sudah saya sampaikan hari ini. Oke, baik Ibu, terima kasih atas wawancaranya pada pagi hari ini. Saya sangat terkesan sekali, banyak sekali pengalaman yang dapat saya petik dari Ibu, terutama terkait dengan permasalahan dilema etika. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. Selamat pagi. Selamat pagi.